Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupan kita di dunia ini kembali layaknya ke pusaran sederhana ini. Penampilan yang terlihat secara fisik boleh jadi tidak menjadi gambaran secara utuh dari alam barzah yang dialami oleh almarhum layaknya yang saat ini kita lihat. Rasulullah SAW menegaskan dalam beberapa keterangannya, "Inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmah wa inna Allaha yunawwiruha bi sholati lahum alaihim." Sesungguhnya alam barzah ini penuh dengan kegelapan. Dan Allah Ta'ala akan menyinari dan melapangkan alam barzah dengan sholat-sholat yang dilakukan oleh kita orang-orang yang masih hidup di alam dunia ini. Oleh karenanya pada prinsipnya sholat jenazah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya oleh kita yang masih hidup untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang sangat besar, tetapi juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini sudah wafat. Ikhwati manakullah, ada masanya dalam sebuah kondisi ketika kita ditinggal wafat oleh saudara-saudara kita, ada masanya kita berhalangan hadir untuk tidak mensolati jenazah mereka sebelum mereka dimakamkan. Apalagi dalam kondisi saat ini ketika virus corona sedang menyebar, physical distancing dan pola hidup yang sehat yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah kita tidak memungkinkan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sudah wafat untuk disolati jenazahnya. Pun demikian, terkadang masalah jarak menjadi salah satu faktor penyebab di dalam satu kondisi kita tidak bisa mensolati jenazah almarhum saudara kita yang sudah wafat. Maka dalam hal ini Islam memberikan aturan bagaimana sholat di pemakaman ketika jenazah itu sudah dimakamkan menjadi salah satu solusi yang mungkin kita lakukan. Terlepas dalam hal ini adanya silang sengketa dan perselisihan pendapat yang disebutkan oleh para ulama dalam kajian madhab-madhabnya, seperti dalam hal ini Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menyebutkan ada pandangan-pandangan yang disebutkan oleh para ulama terkait hukum sholat jenazah ini. Tapi ala kulli hal, sekiranya kita mengambil pandangan yang paling rajih, yang paling kuat terkait hukum sholat jenazah ini, seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan madhabnya ataupun Imam Hambali dengan madhabnya, keduanya bersepakat bahwasannya mensolati jenazah yang sudah dimakamkan hukumnya adalah boleh. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan setidaknya ada 6 hadis yang hasan ditambah dengan 3 hadis yang sahih. 2 di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengisyaratkan bahwasanya salat di area pemakaman adalah sesuatu yang masyru', dibenarkan secara syariat. Adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan ada seorang wanita yang disebut dengan Ummu Mahjan. Kanat taqumul masjid. Wanita tersebut terbiasa bersih-bersih di masjid. Suatu malam wanita ini meninggal dunia. Dan seperti yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saat itu Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada para sahabatnya, "Afala kuntum adzantumuni?" Kenapa tidak ada di antara kalian yang menginformasikan kematiannya kepadaku? Sahabat Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, mata minal laili fakarihna an nuqidaka." Ya Rasulullah, wanita itu meninggal tadi malam dan kami tidak mau mengganggu tidur dan istirahatnya Anda, maka kami pun langsung memakamkannya. Maka Rasulullah menegaskan saat itu, "Dullani ala qabrih." Tunjukkan aku di mana kuburnya. Lalu kemudian Rasulullah datang ke pemakaman tersebut dan sholat di area pusarannya. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Fa'amanna bihi." Maka kami sholat bersama Rasulullah. Rasulullah yang menjadi imamnya. "Wasafafna khalfahu." Kami berbaris di belakang Rasulullah SAW. "Wa kabbaru arba'an." Dan Rasulullah memimpin sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Hadis ini menjadi isyarat sebenarnya bagi kita semua ikhwati fillah, bukan hanya sekedar sholat jenazah itu boleh dilakukan, tetapi ini ingin meluruskan pandangan dan pemahaman sebagian masyarakat kita. Ada masanya di masyarakat kita hari ini ketika berhalangan hadir untuk tidak mensolati jenazah di satu tempat,
lantas kemudian mereka melakukan yang namanya sholat gaib. Padahal ini menyalahi aturan sunnah. Imam Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti mengatakan, wa yuhtiu ba'dul juhal alladzina yusalluna fi atrafil balad wa huwa mayyitun fi baladihi. Menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh sebuah masyarakat, oleh sekelompok masyarakat. Mereka sholat jenazah di satu tempat sementara jenazahnya meninggal di tempat yang sama atau di negeri yang sama. Pas sunnah an takhruja ilal qabri wa sholli fiha. Sunnahnya adalah sekiranya kalau kita tidak memungkinkan untuk mensolati jenazah sebelum dimakamkan, apakah karena faktor jarak atau hal-hal yang lain, tunggu sampai kondisinya memungkinkan, lantas kemudian kita datang ke pemakaman tersebut, lantas sholat di area pemakaman tersebut. Hari ini dicontohkan oleh Imam Nafi, murid dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan bahwasannya sekelompok sahabat, salah satunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Hurairah saat itu mendapat kabar tentang kewafatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu kemudian mendapatkan kabar tentang wafatnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dua-duanya adalah istri baginda Rasulullah SAW. Lantas disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di kemudian hari datang ke pemakaman tersebut. Fashallaina ma'hu, Imam Nafi mengatakan, lantas kami sholat jenazah di pemakaman Baqi di mana Aisyah dan Ummu Salamah dimakamkan, dan saat itu hadir dalam prosesi pemakaman tersebut atau hadir dalam sholatnya jenazah Aisyah dan Ummu Salamah, yang dimana yang jadi imamnya adalah Abu Hurairah, sahabat Ibnu Umar, hadir dalam acaranya sholatnya tersebut. Oleh karena ini riwayat-riwayat yang secara umum menegaskan bahwasanya bolehnya kita untuk sholat jenazah. Timbul sebuah pertanyaan di kalangan ulama madhab, dalam hal ini Imam Syafi'i dan Hambali, terkait adakah batas waktu kita diperbolehkan sholat jenazah di area pemakaman. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyebutkan setidaknya ada 4 pandangan terkait hal ini. Pandangan yang pertama, ada yang mengatakan batas waktunya hanya 1 bulan saja. Hal ini dilandasi dalil apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Musayyib, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Al-Baihaqi, di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat di pemakaman Ummu Sa'ad, dan jarak waktunya waktu itu kurang lebih 1 bulan. Wa kana ghaibun anha, yang dimana pada saat wafatnya Ummu Sa'ad Rasulullah tidak hadir, mendampinginya. Maka hadis ini menjadi landasan bahwasanya batas waktunya adalah 1 bulan. Tetapi pandangan ini pun bukan tanpa celah. Banyak para ulama yang menegaskan bahwasannya seperti yang dinyatakan oleh Imam Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, atau yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, bahwasanya sholatnya Rasulullah di pemakaman Ummu Sa'ad itu hanya bertepatan waktunya, memang waktunya 1 bulan, bukan berarti Rasulullah menentukan batas waktunya 1 bulan. Ini pandangan yang pertama yang tidak bisa kita ambil. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya selama jasad seseorang itu belum hancur, kita boleh mensolati jenazahnya. Hanya saja ikhwatillahi, dalam kajian fikihnya, beberapa ulama yang lain mengatakan jawazus sholat ala ajzail mayyit, diperbolehkan kita sholat pada jenazah meskipun hanya tersisa beberapa organ tubuh saja. Seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari pernah mensolati jenazah yang saat itu tersisa hanya kaki-kakinya saja. Atau Umar bin Khattab pernah mensolati jenazah yang tersisa hanya kerangka tulang belulang saja. Atau sahabat Abu Ubaidah pernah mensolati, mohon maaf, kepala jenazah dan jenazah dari para mujahidin di negeri Syam, di mana yang tersisa saat itu hanya kepala-kepalanya saja. Maka mereka pun mensolati jenazahnya. Dan kalau berbicara terkait utuh atau tidaknya kerangka jasad manusia, dalam beberapa keterangan ikhwatillahi, meskipun bertahun-tahun atau berabad-abad, suatu saat nanti kita meninggal, ada bagian dari tubuh kita, tulang ekor manusia itu tidak akan pernah hancur, karena di sanalah kemudian manusia akan dibangkitkan kembali, ya, dari tulang ekornya. Sehingga ikhwatillahi, Imam Ibnu Qayyim mengatakan lam yu'aqqat, tidak ada batasan waktunya, silahkan dilakukan. Oleh karenanya, ada satu pandangan yang kemudian ini menjadi pendapat secara umum di kalangan madhab Imam Syafi'i, bahwasanya kalau berbicara waktu tidak ada batasannya.
Tapi dalam madhab Imam Syafi'i yang dilihat adalah waktu dari kematian almarhum ini. Apakah orang-orang yang akan mensolati hari ini pada saat kematian almarhum mereka dalam kondisi mukallaf atau terkena kewajiban untuk menunaikan sholat jenazah? Maksudnya apa? Ikhwatihimunkullah. Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib, dan ini menjadi salah satu rujukan dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau mencontohkan bahwasanya tidak mungkin bagi kita untuk mensolati jenazah para nabi. Karena kenapa? Karena pada saat kematian para nabi, layaknya Rasulullah SAW, saat itu kita belum lahir. Apalagi kita belum balik. Maka tidak ada istilah mensolati jenazahnya kuburan para nabi. Atau umpamanya, seperti yang dikatakan oleh Imam Zainuddin Al-Maribari dalam kitabnya Fathul Mu'in, atau Imam Abu Bakar dalam kitabnya I'anatul Talibin. Kedua-duanya mengatakan ayyakuna musliman mukallafan wa tahiran. Bahwasanya kalau seandainya kita ingin mensolati jenazah dari saudara kita yang belum disolati, pastikan waktu jenazah tersebut meninggal dunia pada saat itu kita dalam kondisi memang sudah muslim. Karena bisa jadi dulunya mungkin ada di antara saudara kita dulunya masih kafir, hari ini kemudian mu'alaf. Maka tidak boleh kalau ada saudaranya yang dulunya meninggal, sementara waktu itu kita dalam kondisi na'udzubillah masih kafir, hari ini muslim, lalu kemudian kita ingin mensolati jenazahnya. Tidak memungkinkan. Lalu kemudian yang kedua, au mukallafan. Pastikan kita memang terkategorikan orang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Pada saat kematian almarhum dulu, kita dalam kondisi balig. Ya, jadi jangan sampai kita punya kakek kita dulu karena kita masih belum balik meninggal lalu kemudian kita ingin mensolati jenazahnya hari ini. Tentu saja tidak boleh. Wa tahiran, dan pastikan ketika almarhum dulu itu meninggal, kita yang ingin mensolatinya hari ini, waktu itu kita dalam kondisi suci. Maka Imam Zainuddin Al-Maribari mengatakan, fala tasihu sholatu min kafirin wa haidin yaumi idzin kaman afaqa au balagha. Maka tidak sah sholatnya dari orang yang kafir waktu kematian almarhum, atau dalam kondisi sedang haid, istrinya umpamanya ingin mensolati hari ini, atau belum balik, atau mohon maaf, ada orang mungkin waktu itu dalam kondisi gila, lalu kemudian hari ini sadar, lalu kemudian bertekad ingin mensolati jenazah saudara yang sudah dimakamkannya. Maka ini poin penting ikhwatimkullah yang harus kita fahamkan terkait bab disyariatkannya sholat jenazah. Dari uraian tersebut ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau berbicaranya tentang sholat jenazah pemakaman, di dalam pemakaman atau di area pemakaman, ini adalah amalan yang disyariatkan. Maka jikalau ada saudara kita yang meninggal dunia, baiknya tunggu kondisinya kondusif lalu kemudian kita mendatangi pemakamannya. Tidak dalam bentuk mensolati jenazah secara gaib, kecuali kalau jenazahnya di luar negeri. Hal ini ditegaskan dalam hal ini oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala, bahwasanya tidak pernah Rasulullah mensolatkan jenazah kecuali hanya kepada Raja Najasyi saja. Untuk sahabat-sahabat yang lain memang ada riwayatnya. Seperti umpamanya Rasulullah dalam beberapa riwayat solat kepada jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi, atau kepada sahabat Zaid bin Harithah, atau kepada sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Tapi solat gaib yang disebutkan ini hadisnya dhaif semua. Artinya, kalau kita ingin sholat jenazah, datangi saja ke pemakamannya, jikalau memungkinkan. Dan yang kedua, bagi kita yang ingin mensolati jenazah, hari ini, pastikan seperti apa yang diriwayatkan oleh beberapa ulama madhab Syafi'i, waktu kematiannya dulu, kita memang dalam kondisi muslim, dan sudah baligh, dan bagi para wanita, waktu itu, dalam kondisi sedang tidak haid, dalam kondisi sedang tidak nifas. Inilah solusi yang diberikan oleh Islam, sehingga memudahkan bagi kita sekaligus memenuhi hajat dari kebutuhan almarhum, bahwasanya mereka sangat butuh kepada sholat-sholat jenazah kita, sebagaimanapun kita sangat membutuhkan akan sholat jenazah itu sendiri. Bukan karena nanti kita akan dimakamkan saja, tetapi Rasulullah mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalli alaihi falahu qiratan. Siapa orang yang mensolati jenazah, baginya 2 pahala sebanyak 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Rasulullah mengatakan mislal jabalaini adzibain, seperti 2 gunung yang terbuat dari intan dan mutiara. Mudah-mudahan ini menjadi penyegar ingatan kita, penambah wawasan kita terkait pentingnya sholat jenazah, wabil khusus bagi almarhum dan kita yang masih hidup hari ini. Barakallahu lakum
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.